Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan bahasa dan teman-teman R6B. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang tujuan variabel dan definisi variabel, tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data hipotesis, hipotesis statistik, kisi-kisi dan tabel spesifikasi. Nama anggota kelompok: Nida Nabila Rahma, Lintang Cayaningrum, Putri Anisyah Anggraini, Anissa Devitasari, Siva Adelia Putri, Agita Azaria Arum. Tujuan variabel dan definisi variabel. Tujuan variabel. Variabel penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena bertujuan sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, serta sebagai alat menguji hipotesis penelitian. Itulah sebabnya sebuah variabel harus dapat diamati dan dapat diukur. Definisi variabel. Variabel adalah suatu yang dapat mengubah nilai. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sugiono, 2012. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah research. Bagian ini sendiri berada dibuat sebagai penjelasan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tempat penelitian. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian, di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Selanjutnya, waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian tersebut biasanya dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data, yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Jenis desain penelitian: desain penelitian eksperimental, desain penelitian survei, desain penelitian longitudinal, desain penelitian studi kasus, desain penelitian komparatif. Desain penelitian eksperimental. Desain eksperimental adalah desain riset yang diterapkan untuk penjajakan atau memperoleh pengetahuan awal. Eksperimen dalam riset sosial tak jarang digunakan untuk mengetahui aspek kausal atau penyebab terjadinya fenomena sosial. Sering pula desain eksperimen dilakukan sebagai landasan menerapkan program atau kebijakan. Contoh sederhana penelitian eksperimental misalnya, peneliti ingin mengetahui efektivitas pengguna alarm rokok di ruangan publik untuk mengurangi konsumsi rokok penduduk di ruangan publik. Beberapa ruang publik dipasang alarm rokok dan beberapa yang lain dengan karakteristik sama tidak dipasangi alarm rokok. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil seberapa efektif alarm rokok dapat mengurangi konsumsi rokok di ruangan publik.
Desain penelitian survei. Riset survei disebut juga cross-sectional. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Survei atau cross-sectional bisa pula dilakukan dengan menerapkan konten analisis jika sampel yang digunakan adalah dokumen. Contohnya, penelitian sosial tentang pengaruh rokok terhadap budaya konsumsi seseorang. Desain survei dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian longitudinal. Desain penelitian longitudinal pada umumnya menerapkan metode survei. Perbedaannya adalah desain riset longitudinal dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Riset tersebut dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Contohnya, penelitian tentang karakteristik kekerasan pemuda di ibu kota Jakarta. Beberapa sampel disurvei secara berkala, sampel yang sama disurvei kembali untuk dilihat perkembangannya. Desain penelitian studi kasus. Desain penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Lingkup desain penelitian studi kasus sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak bisa diaplikasikan pada konteks atau tempat yang lain. Contohnya, penelitian tentang pola konsumsi fashion komunitas seni di Pacitan. Penelitian ini bisa dilakukan dengan desain penelitian studi kasus. Desain penelitian komparatif. Desain penelitian ini diterapkan pada penelitian yang memiliki fokus pembahasan lebih dari satu kasus. Di sini terlihat jelas perbedaan dengan studi kasus. Penelitian komparatif adalah perbandingan antara dua kasus atau lebih yang dijadikan fokus penelitiannya. Contohnya, penelitian tentang pembentukan negara merdeka antara Indonesia dan Malaysia. Kasus yang diteliti di sini adalah proses kemerdekaan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti menurut Nur Salam tahun 2003. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi menurut Sokijo 2005 halaman 79. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian menurut Sugiono tahun 2011 halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel pada penelitian menurut Sugiono tahun 2011 halaman 62, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Slide selanjutnya ada perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi sebenarnya dapat dikatakan sebagai totalitas dari semua objek yang pada nantinya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Sugiono mengelompokkan teknik sampling menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yakni teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Menurut Sugiono, probability sampling terdiri dari 4 macam, yaitu Simple random sampling dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua,
Disproportionate random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Sedangkan pengertian dari non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Non-probability sampling terdiri dari 6 macam yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sampel sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling incidental. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan penelitian dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive. Sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini paling cocok digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dikumpulkan. Contohnya ada tes, angket atau kuesioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dokumentasi instrumen penelitian, dan forum grup diskusi FGD eksperimen. Teknik analisis data hipotesis. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel populasi tersebut. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah. Untuk hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, atau normal dan nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varian, simpangan baku, dan proporsi, dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.
Jenis hipotesis statistik, yaitu hipotesis kausalitas, hipotesis asosiatif, hipotesis komparatif. Cara pengujian hipotesis statistik. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis berguna untuk memperjelas batasan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, menetapkan taraf nyata. Cara yang kedua adalah menetapkan taraf nyata. Taraf nyata adalah batas toleransi kesalahan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Taraf nyata dapat bernilai 1%, 5%, atau 10%. Besaran taraf nyata dinyatakan dalam bentuk A. 3. Membuat kriteria uji. Setelah menentukan taraf nyata serta merumuskan hipotesis, selanjutnya kita akan memutuskan apakah akan menolak atau menerima hipotesis tersebut. Penerimaan H0 terjadi ketika hasil uji statistik berada di luar nilai kritis, sedangkan penolakan H0 adalah ketika hasil uji statistik berada di dalam nilai kritis. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan upaya atau perhitungan guna memperkirakan seberapa representatifnya nilai sampel terhadap keseluruhan populasi. Kita dapat menggunakan rumus uji hipotesis statistik, salah satunya dengan uji rata-rata sebagai berikut. Dengan rumus Z sama dengan Z hitung, X sama dengan nilai rata-rata sampel, A kecil standar deviasi populasi, dan N jumlah sampel penelitian. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Cara membuat hipotesis statistik terakhir adalah penarikan kesimpulan. Apabila telah diketahui hal-hal sebagaimana di atas, Anda tinggal mencocokkannya dengan kriteria pengujian. Kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi penelitian. Menurut pengertiannya, kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data, dari mana data akan diambil, metode yang digunakan, dan instrumennya yang disusun. Materi tabel spesifikasi. Pengertian dan fungsi tabel spesifikasi. Pengertian tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi yang juga dikenal dengan istilah kisi-kisi soal atau blueprint adalah sebuah tabel analisis yang di dalamnya dimuat rincian materi tes dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh tester, di mana pada tiap petak sel dari angka tabel tersebut diisi dengan angka-angka yang menunjukkan banyaknya butir soal yang akan dikeluarkan dalam tes hasil belajar bentuk objektif. Di dalam tabel spesifikasi juga memuat tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan butir-butir soal tes yang akan disusun oleh tester. Hal-hal yang sering dicantumkan dalam tabel spesifikasi hanya 3 buah aspek, yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Sedangkan fungsi dari tabel spesifikasi adalah untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan materi serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes. Langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi. Yang pertama, mendaftarkan pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Dalam hal ini, imbangan bobot ditentukan oleh tester menurut tingkat kesukaran dan luasnya materi. Yang kedua adalah memerinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi. Caranya yaitu membagi jumlah butir soal menjadi 4 bagian berdasarkan imbangan bobot yang tertera sebagai persentase. Di sini soalnya ada 30. Penentuan jumlah soal ditentukan oleh guru berdasarkan alokasi waktu yang disediakan dan bentuk soal yang akan diberikan.
Berikut adalah contoh tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi biasanya membuat tentang pokok materi, aspek yang diungkapkan, ingatan 50%, pemahaman 30%, aplikasi 20%, dan jumlah dari keseluruhan adalah 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.